عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Angkat gitu. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله مولانا العظيم
كلام قديم لا يمل سمعه تنزه عن قول ونوره دليل لقلبي عند جهل وحيرتي ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. Sebelum pengajian pagi ini dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu diumumkan. Mungkin nanti juga diumumkan oleh pengurus kalian bahwa mulai hari ini akan ada penguncian, penguncian pintu gerbang, baik yang masyru' banin ataupun yang masyru' banat. Jam 7:05 kita kunci, jadi ditoleransi 5 menit. Seharusnya kan jam 7 sudah standby di kelas, tapi kita kasih toleransi 5 menit. Jam 7:05 dikunci. Kalau misalnya ada yang terlambat nanti ya gak bisa masuk. Nah nanti Abu ya akan inspeksi ke Pondok Putri, ya ke Pondok Putri yang terlambat nanti diberdirikan. Nanti masuk jam kedua, ya diberdirikan dan nanti masuk jam kedua. Oke? Hemat aja jawab. Oke? Setuju? Orang nyereng, orang sentak. Setuju? Yang perempuan yang paling penting. Setuju? Ada yang kalian masih jawab. Setuju? Setuju, tak setuju, harus setuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besok ada pernikahannya Al-Ustadz Abdul Hamid ya. Nah, kalian saya harapkan lebih pagi dari sekarang. Ya, lebih pagi dari sekarang karena besok seperti yang sudah disepakati dalam musyawarah pengurus banin, setiap kali ada anak-anak santri sampai sarjana dia menikah dari pesantren, maka dibuat acara khusus perpisahan. Perpisahan dari sahibul walimah, dari al-aris, dari pengantinnya. Ustaz Abdul Hamid besok akan perpisahan, menyampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya. Taib, sedangkan acaranya jam 7 itu. Maka dari itu kita harus datang pagi-pagi banget. Karena jam 7 kurang seperempat rombongan sudah harus berangkat ke rumahnya. Siapa istrinya namanya? Liana Waroka. Ya, paham dong? Anak perempuan kapan? Duhur pasar. Asar. Hah? Asar ya.
Oke. Kemudian malamnya Mbak Liana itu minta hadrah. Silakan. Kalau bentung sama pengajian kayaknya itu dibagi dua. Ya, yang ikut saya biar yang anu aja dah, yang korla beda hadrana. Yang ke petung biar ada hadrahnya aja. Yang ke ya pakem. Ala kulli hal. Siapa yang ke sana siapa aja? Seniornya aja. Yang sama saya siapa? Farhan. Siapa? Ilzam. Cukuplah Farhan, Ilzam cukup dah. Ya, sama hadra yang aliyah itu. Biar yang Al-Madinah ke sana sudah. Ya. Yang ma'ana salihin insyaallah. Baik. Apa lagi ya? Kok lupa ya? Alhamdulillah. Tak lagi kalau ingat saya sampaikan. Oh iya, datang ke sini itu cepat-cepat, Bing. Ini anak-anak perempuan ini kok lambat sih datangnya ke sini. Kenapa? Hampir mau selesai baru datang. Ini mendingan ini. Nanti kan recet. Sekelompok 5 orang. Jadi kelompok Ansor datang boleh. Kelompok Muhajirin datang boleh. Nah, sekarang kita masih di dalam pembahasan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya ingatkan, para ulama termasuk Abu Yazid Ahmadul Maliki mengatakan, kalau kita ditimpa sebuah musibah dan kita ingin musibah itu agak ringan dalam pikiran kita tidak terbebankan dengan musibah itu, maka ingatlah musibah kewafatan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah bin Zam'ah, dan berkata Abdullah bin Zam'ah, ja'a Bilalun, datang Sayyidina Bilal fi awwali syahri Rabi'il Awal, di pertama bulan Rabi'ul Awal, fa'adzana bis salati, lalu beliau berazan dengan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, muru Abu Bakrin yusalli bin nas, kalian perintahkanlah kepada Abu Bakar agar sholat dengan manusia, yakni dengan para sahabat. Maksudnya adalah agar Sayyidina Abu Bakar mengimami. Ada yang lupa untuk saya terangkan, Jong. Jadi Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami itu bukan penunjukan Nabi untuk menjadi khalifah. Lah. Tapi bisa dijadikan dalil bahwa yang pantas untuk menduduki sebagai khalifatul Rasulullah ba'da wafati Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya, bukan nas kepenunjukan dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifatul Rasulullah, bukan. Tapi hanya sekedar lamat, dalil, ya, hujjah yang menguatkan benarnya keputusan sahabat yang telah memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifatul Rasulullah. Karena ada ulama yang terlalu ekstrim juga, Jong, yang dari ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa penunjukan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam kaum muslimin sebelum beliau wafat itu sudah penunjukan sebagai khalifah. Lah, enggak benar juga, ya. Lalu fakharajtu, aku pun keluar. Siapa yang mengatakan aku pun keluar ini? Abdullah bin Zam'ah. Tayyib. Falam ara, maka aku tidak melihat bihadratil bab, di hadapan pintu, illa Umara, kecuali Sayyidina Umar. Fi rijalin, di dalam beberapa orang laki-laki, laisa fihim Abu Bakrin, yang tidak ada di tengah-tengah mereka Abu Bakar. Wa qultu, lalu aku katakan, kum ya Umar, berdirilah wahai Umar, fasalli bin nas, maka salatlah dengan orang-orang, yakni dengan para sahabat, imamilah maksudnya, ya. Faqama Umaru, lalu berdirilah Sayyidina Umar. Falamma kabbara, tatkala Sayyidina Umar bertakbir, wa kana rajulan sayyitan,
adanya Sayyidina Umar itu seorang laki-laki yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Para sahabat yang nyaring suaranya itu diantaranya adalah Sayyidina Umar. Diantaranya juga adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi. Sayyidina Abbas itu ya kawan, ya senantiasa oleh Nabi dijadikan sebagai pemberi pengumuman kepada para tentara kalau berperang. Jadi kan lambat ada sound system, lambat ada mixer jo, lambat ada toa, lambat ada speaker. Jadi untuk memberikan pengumuman butuh orang yang memang keras suaranya. Ya, 1 kilo nyampe suaranya sini Abbas bin Abdul Muttalib. Tuh, dulu ya. Taib. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bitakbir. Sami'a, bukan Rasulullah. Punya kalian bil fathah apa bil dhammah? Sami'a Rasul lu apalah? Oh, punya saya yang keliru berarti. Yang mendengar siapa Rasulullah SAW kepada suaranya bitakbir dengan takbir. Faqala aina Abu Bakrin? Lalu Nabi berkata, mana Abu Bakar? Ya aballahu dzalik. Allah enggan kepada hal itu wal muslimun, dan kaum muslimin juga begitu. Artinya bahwa Umar yang mengimami, saya suruh Abu Bakar. Ini kok yang mengimami Umar. Taib. Qalaha thalatha marratin. Perkataan seperti ini dikatakan oleh Nabi 3 kali. Muru Abu Bakrin fa yusalli bin nas. Lalu Nabi berkata lagi, perintahkan Abu Bakar maka hendaklah dia salat bersama orang-orang. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang raqiq, lemah. Itu maksudnya bukan lemah anggota badannya, lah, lemah jiwanya. Beliau suka menangis, sedih sedikit nangis. Idza qama fi maqamika ghalabahul buka. Jika berdiri di posisimu ya Rasul, yakni sebagai imam, maka akan mengalahkan kepadanya apa tangisan. Menabi Abba fatan kaula kanjeng Nabi seepakon ngimami pasti nangis meloloh. Kata Sayyidatuna Aisyah. Baik. Sayyidatuna Aisyah tidak dusta dengan apa yang ia katakan. Betul memang realitanya Sayyidina Abu Bakar itu baka, suka menangis, betul. Namun itu dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah bersama harapan bahwa ya Nabi melanjutkan perintahnya itu. Makanya Nabi mengatakan, tidaklah kalian itu kecuali seperti sawahibatu Yusuf, seperti wanita-wanitanya Nabi Yusuf. Ya, maksudnya apa? Mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda daripada apa yang mereka pendam dalam hatinya. Taib. Mereka mengatakan, dah jarang Yusuf dia budak mai ketero bareng Imro'atul Aziz, istrinya Perdana Menteri. Mak tero ke Yusuf ada, padahal dilematin tero kia. Padahal dilematin tero kia. Taib. Ya mulai dari dulu itu perempuan seperti itu. Ya kecuali sedikit sekali yang memang menyampaikan apa namanya, oh iya ya menruacut soleh ganteng, menrua, cek saking deti laki nak engkau, sedikit sekali. Kebanyakannya itu, tandung kok mundur, lah, ya padahal sahibatu Yusuf, sahibatu Yusuf. Jadi kata Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau mengatakan
Jangan ya Rasul, jangan ayahku. Karena beliau itu adalah seorang laki-laki yang suka menangis. Kata Nabi, ya kamu ini seperti wanita-wanitanya Yusuf. Yakni yang disampaikan lewat lisan berbeda dengan apa yang terlintas dalam hati. Tapi Sayyidatuna Aisyah enggak bohong, memang realitanya Sayyidina Abu Bakar beka. Faqala, lalu Nabi menyatakan inna kunna suwaihibatu Yusuf. Ya, kalau yang kemarin itu enggak pakai tasghir. Suwaihibatu Yusuf. Kalau ini suwaihibat. Tasghir dari ada tisu? Tisu. Apa sih? Tisu. Lihat dulu. Hina wala. Ma inna kunna suwaihibatu Yusuf. Sungguhnya kalian adalah teman-teman wanita daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, maksud daripada perkataan Nabi sudah saya jelaskan. Maksudnya adalah kamu ini hanya mengatakan A tapi hatinya B. Itu ya. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar hendaklah dia melakukan salat bersama orang-orang. Ya, jadi mun maturan atau sanya banyak kerojeban. Soro kok Abu Bakar sing imami. Itu mun maturan ya. Qala fa shalla Abu Bakrin ba'da salati allati shalla Umaru. Lalu salat siapa Abu Bakar setelah salat yang mana salat Sayyidina Umar. Artinya diiadah itu. Ya, ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bolehnya mengiadah. Kalian habis salat subuh. Kemudian kalian mau sholat subuh lagi. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu menurut mazhab Syafi'i. Ya, diantaranya kalau kalian di awal sudah sholat jamaah, maka i'adahnya harus jamaah juga. Kalau kalian sudah sholat jamaah, kemudian mau sholat lagi yang tidak jamaah, ini menurut jumhur Syafi'iyah ini enggak boleh. Atau kalian awalnya sholat munfaridan, mau mengiadah dengan jamaah, ini boleh. Ada beberapa persyaratan yang dipersyaratkan oleh ulama mazhab Syafi'i di dalam kesahan iadah. Saya kasih tugas kalian untuk mencari ini, syarat-syarat ini ada di kitab-kitab fikih Syafi'i. Ya ulum nanti di Yaufa Mubarak. Ada beberapa persyaratan syaratnya keabsahan i'adah. Taib. Berikutnya fakkana Umaru, maka adanya Sayyidina Umar Ibn Khattab yaqulu li Abdullah bin Zam'ah, berkata untuk Abdullah bin Zam'ah, ba'da dzalik, setelah itu, waihak, celaka engkau. Ya. Ini ya ikhwan, waihak, celaka engkau. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia menjadi celaka engkau kasar. Ya memang waihak kasar, tapi tidak sekasar terjemahannya yang kalau kita terjemahan celaka engkau. Baik. Ya, tapi gimana ya kalau dalam bahasa Indonesia itu gimana? Budhuban dalam bahasa Madsurah gitu ya. Budhuban. Gitu ya. Enggak kemudian pas bilang celaka engkau. Budhuban itu kalau dalam bahasa Madura. Dalam bahasa Indonesia apa? Yang pas. Baik. Walhasil madza sana'ta bi?
apa yang kau lakukan denganku? Taib, ketika Rasulullah memaksa Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami lagi, maka Sayyidina Umar marah kepada Abdullah bin Zam'ah. Ba'an nyuruh engkau, siapa nyuruh? Ya, karena dianggapnya oleh Sayyidina Umar diperintahkan oleh Rasulullah. Taib. Wallahi, demi Allah, laula anni dhanantu anna Rasulullah SAW amarak ma fa'altu. Jika seandainya sesungguhnya aku menyangka siapa aku bahwa Rasulullah SAW tidak menyangka siapa aku bahwa sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepadamu, maka aku tidak akan melakukan. Oh bodoh Andrea, jangan kok mi epakon kanjeng Nabi, ternyata benih epakon kanjeng Nabi nyerongkok gelap. Ya, kata Sayyidina Umar, cek saking kok tahu bantai soro kanjeng Nabi, demi Allah ya, engkau tak kira ngimamin. Baik, jadi Abdullah bin Zam'ah si Umar tahu, langsung ayo gom ya Umar gitu. Sangguni epakon kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa yaqulu Abdullah, maka mengatakan siapa Abdullah, oh ya, celakanya lagi Abdullah ini ya kawan, dia yang disuruh oleh Nabi untuk agar Sayyidina Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Tahu-tahu yang disuruh Sayyidina Umar bin Khattab. Ngajong, kalian kalau disuruh-suruh pengasuh jangan begitu. Ya, panggil misalnya Hamdani, sudah Hamdani, jangan yang lain. Kasih tahu ke Hamdani begini, ya Ofa, kasih tahu. Jangan kasih tahu ke Mahrus, jangan kasih tahu ke Wais. Ya, kalau sudah ditentukan orangnya, ya sudah orangnya itu. Nanti kalau misalnya nggak ada, ente matur lagi, Abu ya, Ustaz Hamdani katanya sakit, beliau sedang pulang. Gimana Abu ya? Oh ya sudah pulang, gitu. Ya, jangan kesimpulan sendiri. Ya, itu belajar, Jong. Belajar caranya berkhidmah. Ala kulli hal, fa yaqulu Abdullah, lalu berkata Abdullah bin Zam'ah, inni lam ara ahadan, sungguhnya aku tidak melihat seseorang pun aula bidzalika, yang lebih berhak daripada dengan hal itu, minka daripada engkau. Sayyidina Abu Bakar gak ada wahai Umar, sedangkan menurutku kalau Sayyidina Abu Bakar gak ada, yang paling berhak untuk mengimami ya engkau. Baik. Qalat Aisyah tu, maka berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ma qultu dzalika, dan tidaklah aku katakan hal itu, ya. Jangan Rasulullah, jangan ayahku, jangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau baka. Kata Sayyidah Aisyah, ini tidak aku katakan, walau saraftuhu an Abi Bakrin, dan aku tidak mengalihkan kepada Nabi dari Abu Bakar, illa raubatan bihi anid dunya, kecuali karena tidak ingin dengan Sayyidina Abu Bakar daripada dunia. Kalau raghibaan itu tidak ingin, tidak mau. Kalau raghiba fi, mau berarti. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati, ya. Siapa yang enggak mau kepada sunnahnya Rasulullah, falaysa minni. Kalau raghiba fi, mau. Ya. Raghibtu fi Muhammad Hasan, berarti mau. Ya, kalau raghibaan berarti tidak mau. Subhanallah bahasa Arab. Yo be mutaaddinya itu ya, kawan. Maka beralih makna menjadi mau dan tidak mau. Kalau fi mau, kalau an tidak mau. Allah ya. Raghiba fiyya apa anni. Antum raghiba fiyya wala anni? Fiyya insyaallah ya. Walima fil wilayati minal mukhatarah wal halakah, dan karena apa yang di dalam al wilayah kepemimpinan dari kebahayaan dan kecelakaan. Jadi ini sudah diprediksi oleh Sayyidatuna Aisyah, hadhil as-salihah at-taqiyah az-zakiyah, ya, ummuna Aisyah. Hadhihi as-salihah at-taqiyah az-zakiyah, yang cerdas,
Beliau itu sudah memprediksi. Rasulullah kalau jadi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sekarang ini, sedangkan Rasulullah sudah mengatakan tak lagi aku sudah mau wafat, maka ini akan dijadikan dasar oleh para sahabat untuk menunjuk abahku, ayahku sebagai khalifah. Itu sudah terlintas dalam pikiran As-Sayyidah Aisyah. Bidzakaiha, dengan kecerdasannya, coba. Itu kan sebetulnya kan nggak terlintas kepada pikiran para sahabat bahwa ini akan menjadi dalil kuat nanti setelah Rasul wafat bahwa yang paling pantas untuk menjadi khalifatul Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Dalilnya apa? Dalil bahwa Nabi menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai imam. Karena Rasulullah itu masih hidup, maka otomatis tidak terlintas di pikiran sahabat. Kalau kejadian itu akan menjadi dalil kuat bahwa Sayyidina Abu Bakar yang pantas untuk menjadi khalifatul Rasulullah. Tapi bagi Sayyidina Aisyah itu sudah terlintas. Makanya beliau mengatakan, aku tidak mau ayahku yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam. Kenapa? Khawatir aku kalau beliau nanti tertunjuk sebagai pemerintah, sebagai kepala kepemerintahan. Ya, insyaallah yang sebelah barat seperti Sayyidah Aisyah sudah cantik, masih cerdas, cerdas, ya insyaallah. Yang bilang cerek itu enggak cerdas. Allahumma shalli ala Muhammad. Illa man sallamallah, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyitu, dan aku takut aidan juga alla yakuna an-nasu yuhibbuna rajulan shalla fi maqamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun abada. Dan aku takut juga agar tidak adanya manusia, tidak ada siapa manusia yuhibbuna, mereka mencintai rajulan kepada seseorang, shalla, yang salat fi maqamin nabi, di posisi nabi, wa huwa hayyun, sedangkan nabi masih hidup, abada, selama-lamanya. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah Ta'ala berkehendak, fayahsuduna, lalu mereka akan iri kepada Abu Bakar. Ini yang dikhawatirkan. Wa yabghuna alaihi, dan mereka yabghuna alaihi, tidak suka kepada atasnya. Wat yatasha'amuna bihi, dan bertasyaum dengannya. Fa idzal amru amrullah, maka jika maka padahal perkara itu adalah perkara Allah. Ya, wal qada'u qada'ullah, dan qada' adalah qada' Allah. Wa ansamahu Allah Ta'ala min kulli ma tahawwaftu alaihi. Oh ya, fa idzal amru, maka tahu-tahu al-amru amrullah, ketentuan adalah ketentuan Allah, wal qada' qada'ullah, dan qada' adalah qada' Allah. Wa asamahullahu min kulli ma tahawwaftu, dan menyelamatkan kepada Abu Bakar siapa Allah Ta'ala dari segala apa yang aku takutkan alaihi, atas Abu Bakar, alaihi alama, ya, atas apa yang aku takutkan itu, alaihi ala Abu Bakar, ya, min amrid dunya wad din, dari perkara dunia dan agama. Baik. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, aku ini tidak mau Nabi menunjuk ayahku Abu Bakar untuk mengimami, satu, taib, karena aku tidak ingin abahku itu nanti sibuk dengan dunia. Taib, raghbatan bihi anid dunya. Kemudian yang kedua, karena aku khawatir nanti kalau dengan Nabi menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai imam, lalu itu dijadikan sebagai dasar ketika Nabi wafat untuk menunjuk Sayyidina Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin. Nah, nanti beliau berada dalam kebahayaan. Karena orang yang memimpin sebuah pemerintahan itu pasti masuk ke dalam kebahayaan. Taib. Kata Sina Aisyah, tahu-tahu setelah Nabi wafat, Allah Ta'ala betul-betul menjadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah, tapi alhamdulillah diselamatkan dari apa yang aku khawatirkan.
Ya, diselamatkan dari yang dikhawatirkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Yang dikhawatirkan nanti akan sibuk dengan dunia, mengumpulkan dunia. Ternyata Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau ya kawan tidak sibuk dengan dunia. Bahkan beliau dari awalnya kaya menjadi khalifah jadi miskin jong. Tidak seperti pejabat-pejabat masa kini. Awalnya kekayaannya hanya ratusan juta, ketika menjadi pejabat, ketika menjadi bupati, ketika menjadi gubernur, ketika menjadi presiden, oh bebas ratusan miliar. Sayyidina Abu Bakar jadi kaya, dari kaya sebelum jadi khalifah Rasulullah, kemudian menjadi khalifah Rasulullah jatuh miskin. Allah ya. Ya mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan pemimpin seperti Sayyidina Abu Bakar yang tidak menjadikan jabatannya sebagai media dan sarana untuk menumpuk harta. Amin. Tapi ya sebagaimana pesan Rasulullah, kaifama takunu yuwalla ilaikum. Seperti apa kalian hei masyarakat, maka seperti itu pula Allah akan menunjuk pemimpin kalian. Mun masyarakat ada butuh pemimpin anu butuh. Itu. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala adanya hari yang mana wafat di dalamnya siapa Rasulullah SAW, ra'au, maka mereka para sahabat melihat minhu dari Nabi khifatan keringanan fi awalin nahar, di pertama siang, yakni di hari Nabi wafat itu para sahabat melihat Nabi agak mendingan gitu ya. Fatafarraqa anhu ar-rijalu ila manazilihim wa hawaijihim mustabshirin, lalu berpencar anhu dari Nabi ar-rijal, orang-orang, ila manazilihim, menuju ke rumah-rumah mereka, wa hawaijihim, dan kebutuhan-kebutuhan mereka, mustabshirin, membawa kabar gembira. Jadi para sahabat sedih sama Madinah, lalu melihat Nabi agak mendingan, pulang mereka memberi kabar kepada anak istri mereka, Nabi mendingan, Nabi udah sehat. Buruk api, alhamdulillah, kanjeng Nabi sehat, kanjeng Nabi sehat lah. Itu. Wa akhlau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nisa, dan mereka membiarkan Rasulullah berada bersama wanita saja. Bukan meninggalkan Nabi, tapi itu karena cintanya kepada Nabi. Tuli mulai, tuli akabur ka keluarganya jamun kanjeng Nabi sudah sehat. Itu maksudnya. Wa baina nahnu ala dzalik, tatkala adanya kami atas hal itu, lam nakun ala mithli halina, maka tidak ada atas seperti keadaan kami fir rajai, dalam harapan, wal faradan kebahagiaan, qabla dzalik, sebelum itu. Jadi ketika para wanita melihat Nabi sudah mendingan, kata Siti Aisyah, tidak ada kebahagiaan seperti yang kami rasakan ketika itu. Awalnya sedih, tahu-tahu melihat Nabi mendingan, bahagia kami. Baik, tahu-tahu itu ya kan sudah merupakan kesempatan terakhir. Ternyata ya, kesempatan terakhir Nabi berada di tengah-tengah para sahabat. Memang subhanallah, orang mau meninggal itu biasanya pendenan kada. Pendenan kada perlu wafat. Kebanyakannya begitu. Taib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ukhrujna anni, keluarlah kalian dari aku, hadzal malaku yasta'dzinu alayya, ini ada malaikat minta izin atasku. Taib, fa kharaja man fil baiti ghairi, maka keluarlah orang-orang yang ada di dalam rumah selain aku. Di dalam rumah hanya ada Sayyidah Aisyah. Wa ra'suhu fi hajri, sedangkan kepalanya Nabi SAW berada di dalam hajarku. Hajri, hajar ya, ma baina as-sadr wal unuq, antara dada dan leher. Tapi kalau enggak keliru, ada yang bilang al-hajar bukan ma baina as-sadr wal unuq, tapi ma baina al-batn wal fakhid. Coba nanti dicek ya di kamus. Yang dimaksud hijr atau hajar itu apa? Fajalasa, lalu Nabi duduk, wa tanahaitu,
dan aku menyingkir fi janibil bait, ke pinggir rumah. Ya, Nabi kemudian berada di sini Aisyah, lalu beliau minta duduk, didudukkan. Ketika sudah duduk, Sayyidina Aisyah menyingkir. Ya, daka mahadad daka. Ya, ini cerdas luar biasa. Kenapa menyingkir? Nabi bilang barusan, malaikat minta izin mau masuk. Maka Sayyidina Aisyah minggir. Ini sedang mau berbicara dengan malaikat. Mau berbicara dengan malaikat. Tahu sabelai Sayyidina Aisyah. Langsung dengan cerdasnya beliau paham. Nabi duduk, ya, bukan tega dibiarkan Nabi SAW itu ya kawan dalam keadaan sakit. Lah, karena Nabi barusan bilang, ini malak, ada malakun yasta'zinu, ya. Taib, yasta'zinu alayya. Wa tanahaitu fil janibil baiti fanajal malaka tawila. Lalu Nabi berdialog dengan malaikat panjang sekali, lama sekali. Summa innahu da'ani, kemudian sungguhnya Nabi SAW memanggil aku. Berarti malaikatnya udah pergi. Memanggil aku, fa'ada ra'sahu. Lagian begini, Cong, ya. Nabi itu kalau sedang dituruni wahyu, itu berat. Gimana itu di dalam Al-Quran? Qaulan thaqila. Itu gimana? Hah? Inna sanulqika qaulan thaqila. Bagaimana itu di dalam Al-Quran? Ya Hafiz Al-Quran. Nuril, Mutiara. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila, kata Allah. Sesungguhnya aku akan lemparkan, akan berikan kepada engkau wahai Muhammad qaulan thaqila, perkataan yang berat. Jadi Al-Quran itu berat, Cong. Kalau ketika Nabi SAW menerima wahyu dari Allah. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi itu pernah tidur di pahaku. Lalu tiba-tiba beliau itu ya kawan seperti langsung berat. Kata Sayyidina Ali, seperti pahaku itu mau patah. Mau patah. Kata Sayyidina Ali, untung Nabi SAW kemudian bangun. Kalau enggak, bukan hanya patah, aku hancur pahaku, katanya. Dari buruan. Kanjeng Nabi. Ternyata kanjeng Nabi perepan etoronin wahyu. Itu ya kawan. Rauf rahimnya Rasulullah begitu. Ketika ini ayat Al-Quran berapa ayat? Berapa ayat? 6.000? Sekitar 6.000 sekian itu ya kawan. Tapi kan ada yang diturunkan satu ayat begitu ya. Ada yang diturunkan satu surat. Walhasil betapa seringnya Nabi merasakan dirinya itu berat. Karena dituruni wahyu. Itu semuanya demi ente. Demi kita. Demi kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu ya kawan tidak mampu. Tidak mampu. Kata beliau, kalau Nabi melanjutkan, Nabi kemudian tidak bangun, mati aku. Tapi kalau untuk nabinya, Rasulullahnya, itu diejek aja bareng kanjeng Nabi demi supaya wahyu itu turun dengan baik, demi menjadi pedoman kita. Jadi ini perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah untuk kita. Ayo kita baca. Bani berak maca komik, bani berak maca novel meloloh. Baca Al-Quran ya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Ayo, faddalu.